Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, hari ini kita kembali di pembelajaran akidah akhlak, yaitu pelajaran 11 akhlak terpuji halaman 141 sampai 150. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, siswa dapat memahami akhlakul karimah terhadap saudara dalam kehidupan sehari-hari, dan yang kedua, siswa dapat menyimulasikan akhlakul karimah terhadap saudara. Nah, sekarang silahkan anak-anak buka bukunya halaman 141. Di situ ada gambar keluarga, ada ayah, ibu, dan 2 anak. Nah, keluarga adalah orang terdekat yang selalu ada saat kita senang maupun susah. Sejak kecil, kita harus membiasakan diri untuk menyayangi saudara dan handai tolan lainnya. Karena dengan begitu akan tercipta kehidupan yang damai dan harmonis. Di antara mereka yang harus kita sayangi adalah adik dan kakak. Seorang kakak harus menyayangi dan juga menjaga adiknya dengan baik. Dia harus bisa merawat dan mengajari adiknya dengan sabar dan penuh perhatian. Sebagai seorang adik juga harus mendengarkan dan menuruti nasihat dari kakaknya. Nah, apakah kalian sudah menerapkan hidup saling menyayangi antar saudara yang ada di rumah? Perbuatan apa yang sudah kalian lakukan untuk mereka? Apakah kalian di rumah mempunyai kakak atau adik? Nah, bagaimana perasaan kalian terhadap kakak atau adik kalian? Nah, tentu senang ya mempunyai teman bermain di rumah. Kita juga tidak jadi kesepian jika ayah dan ibu pergi, kita mempunyai teman di rumah. Nah, bagaimana Islam memberikan aturan mengenai berakhlak karimah terhadap saudara dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita baca dan pahami materi berikut ini. Yang pertama, akhlak terhadap saudara. Apakah kamu di rumah mempunyai kakak atau adik? Bagaimana perasaanmu ketika kakak atau adikmu meminta bantuan untuk menemaninya bermain, belajar, atau kegiatan lainnya? Senang, menggerutu, atau enggankah? Nah, apapun keinginan kakakmu atau adikmu, jika itu bermanfaat kepadanya, maka bergembiralah untuk memberikan pertolongan dengan rasa kasih sayang dan ikhlas. Kakak atau adik disebut saudara. Jika ayah dan ibu mereka sama dengan kita, maka disebut saudara kandung. Terhadap saudara, kita harus menjaga hubungan yang baik. Terhadap kakak, kita harus menghormati. Terhadap adik, kita harus menyayangi. Saudara adalah orang yang memiliki hubungan paling dekat dengan kita setelah ayah dan ibu. Hindari pertengkaran dengan saudara. Ayah dan ibu akan merasa sedih ketika melihat anak-anaknya tidak rukun. Sebaliknya, ayah dan ibu akan merasa bahagia melihat anak-anaknya selalu rukun. Mungkin sesekali berselisih dengan saudara karena tidak ada yang mau mengalah. Jika hal itu terjadi, hendaklah cepat-cepat berbaikan kembali. Apabila perlu, mintalah bantuan ayah atau ibu untuk mendamaikannya kembali. Jangan sampai perselisihan berubah menjadi perkelahian. Islam melarang perselisihan yang berujung pada putusnya persaudaraan. Untuk itu, jagalah keharmonisan rumah dengan saling menyayangi di antara saudara. Setiap hari kita bertemu dengan saudara. Kita tinggal satu rumah dengan saudara. Kita makan, minum, dan tidur bersama dengan saudara. Jika ayah atau ibu telah tiada, saudara adalah keluarga terdekat kita. Oleh sebab itu, kita harus beradab Islami dengan saudara. Nah, adapun adab-adab Islami terhadap saudara dalam kehidupan sehari-hari antara lain yaitu yang pertama, selalu hidup rukun dengan saudara. Yang kedua, segera saling meminta maaf jika terjadi pertengkaran. Yang ketiga, saling menjaga, menghormati, dan menyayangi. Yang keempat, segera memberikan bantuan atau pertolongan jika ada masalah. Yang kelima, saling mengingatkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Nah, betapa mulianya akhlak seorang muslim jika mampu membuat saudaranya merasa senang dan nyaman. Ia senantiasa lebih mementingkan kebutuhan saudaranya dibandingkan dengan kebutuhannya sendiri. Itulah akhlak yang sangat luhur. Nah, sudahkah kita berbuat demikian?
Apabila salah seorang saudaramu sesama muslim, misalnya adik, kakak, atau teman, datang mengadukan keperluan kepadamu, bergembiralah atas kedatangannya. Sadarilah bahwa ia lebih mengutamakanmu daripada yang lain untuk memenuhi keperluannya. Berilah pertolongan kepadanya, jangan sampai engkau tidak membantunya selagi engkau mempunyai kemampuan. Berilah bantuan menurut kemampuan kita. Selanjutnya yang kedua, rukun dengan saudara. Nah, ada berapa kakakmu, ada berapa adikmu, kakak dan adik adalah saudara kita. Setiap hari kita bertemu baik ketika salat, bermain, belajar, makan, tidur, dan lain sebagainya. Ayah dan ibu membesarkan kita dan saudara dengan penuh keikhlasan dan keharmonisan. Untuk itu, kita harus menjaga kerukunan dan keharmonisan di rumah bersama saudara. Nah, rukun dengan saudara harus dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya, ketika sedang belajar, satu sama lainnya tidak boleh saling mengganggu. Apabila memiliki makanan, kita harus saling berbagi. Demikian pula ketika bermain, tidak boleh saling berebut. Semuanya harus menyayangi dan menghargai sesama saudara. Nah, selanjutnya ada beberapa kisah orang soleh terdahulu yang senantiasa memperhatikan kepentingan saudaranya. Di antaranya yaitu yang pertama, Hakim bin Hizam pernah berkata bahwa jika aku memasuki waktu pagi dan di pintu depan rumahku tidak ada seorang pun membutuhkan sesuatu dariku, maka aku menyadari bahwasannya hal itu merupakan musibah yang aku meminta pahala kepada Allah. Jadi setiap pagi itu Hakim bin Hizam selalu menunggu seseorang yang membutuhkannya. Terus yang kedua, ketika seekor kuda milik Arabi bin Husaim yang harganya 20.000 dicuri, orang-orang bertanya kepadanya, doakanlah si pencuri itu. Arabi berdoa, ya Allah, jika si pencuri itu orang yang kaya, maka ampunilah ia. Tetapi jika ia seorang miskin, maka jadikanlah ia kaya. Jadi meskipun kuda milik Arabi itu dicuri, ia tetap mendoakan yang baik-baik terhadap si pencuri. Terus kisah yang ketiga ada Al-Hasan. Al-Hasan berkisah bahwa gaji untuk Salman Al-Farisi 5.000. Ia menjadi gubernur bagi 30.000 rakyat muslimin. Jika gajinya diberikan, ia langsung menghabiskannya untuk bersedekah. Sementara itu, ia sendiri makan dari hasil anyaman tangannya sendiri. Terus kisah yang keempat, Qasim al-Ju'i bercerita di tengah halaqah murid-muridnya, manfaatkanlah waktu kalian agar jangan sampai terjatuh dalam 5 perkara ini, yaitu jika kalian datang, kalian tidak dianggap. Jika kalian tidak datang, kalian tidak dicari. Jika kalian bersaksi, kalian tidak diajak bermusyawarah. Jika kalian mengatakan sesuatu, perkataan kalian tidak diterima. Dan jika kalian mengetahui sesuatu, kalian tidak akan diberi kesempatan untuk mengutarakannya. Nah, beliau juga berwasiat mengenai 5 perkara, yaitu jika kalian dizolimi, janganlah kalian membalas. Berbuat zolim. Jika kalian dipuji, janganlah berbangga diri. Jika kalian dicela, janganlah kalian merasa terhina. Jika kalian dipancing untuk marah, janganlah kalian marah. Jika mereka mengkhianati kalian, janganlah kalian balas mengkhianati mereka. Nah, dari beberapa kisah tersebut, semoga kita mampu mengambil keteladanannya untuk diterapkan dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada satu lain yang penting untuk kita perhatikan, yakni ketika saudara sedang sakit, kita berdoa dengan membaca doa berikut ini. Allahumma rabbana si adhibil basa isfi anta syafila shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqoma. Artinya, wahai Tuhan segala manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembuhkanlah ia, hanya Engkaulah yang dapat menyembuhkannya, tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan-Mu darimu, kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit lagi.
Nah, selanjutnya anak-anak buka bukunya halaman 149. Di situ ada khulasa atau rangkuman. Yang pertama, saudara adalah orang yang seibu, seayah, atau hanya seibu atau seayah saja. Yang kedua, dengan saudara kita harus saling menyayangi, mendoakan, dan membantu kesulitannya. Yang ketiga, hindari perselisihan yang berujung pada pertengkaran dan dengan saudara. Terus yang keempat, adab-adab Islami terhadap saudara dalam kehidupan sehari-hari antara lain A. Selalu hidup rukun dengan saudara. B. Segera saling meminta maaf jika terjadi pertengkaran. C. Saling menjaga, menghormati, dan menyayangi. D. Segera memberikan bantuan atau pertolongan jika ada masalah. E. Saling mengingatkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, itu saja yang dapat Bu Guru sampaikan. Semoga anak-anak paham materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.